Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan di hari ini buat kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan yang terus boleh kami rasakan dalam hidup kami ini. Kami bersyukur jika kami boleh ada di malam hari ini untuk kembali bersekutu, menikmati hadirat Tuhan. Bahkan kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu di malam hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh memberi kekuatan kepada kami. Biarlah firman-Mu ini terus boleh menolong kami, memberi kekuatan ketika kami lemah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Biarlah otoritas urapan Allah ada di tengah-tengah kami. Lawatan Allah terjadi atas setiap hidup kami ini Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan di malam hari ini saya beri judul Merdeka bukan berarti bebas. Merdeka bukan berarti bebas. Dengan ayat yang sama, yaitu Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Galatia 5 ayatnya yang 13. Saya bacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Puji nama Tuhan. Judul saya adalah Merdeka bukan berarti bebas. Mungkin kita semua tahu kita dimerdekakan dari hukum-hukum dosa. Kita dimerdekakan dari perbudakan dosa melalui karya Yesus, yaitu di kayu salib, yang telah turun datang ke dunia, merelakan, mengosongkan dirinya sebagai kealahan, sehingga mau merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib, untuk mati bagi kita semua. Ini merupakan proses untuk kita dimerdekakan dari perbudakan-perbudakan dosa itu. Tetapi hal yang kita pelajari di malam hari ini, ketika kita sudah dimerdekakan, bukan berarti gak ada tanggung jawab, tidak ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Makanya saya beri judul tadi, merdeka bukan berarti bebas. Banyak hal, banyak orang yang salah mempergunakan kemerdekaan itu. Ketika mereka sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan itu, akhirnya mereka mensalahgunakan anugerah itu, kemerdekaan itu. Contohnya, ketika mereka menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan, akhirnya mereka berbuat salah. Oke, gak apa-apa berbuat salah. Ketika mereka berbuat dosa, gak apa-apa, ada anugerah Tuhan. Makanya ada ajaran yang dinamakan hypergrace. Dia melebih-lebihkan kasih karunia Tuhan. Dia sama saja tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang dimerdekakan, kita mempunyai tanggung jawab setelah kita dimerdekakan. Saya baca di 1 Petrus. Saya baca di 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-16. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saya ulangi, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Dengan jelas surat Petrus pasal yang kedua ini dikatakan, jangan salah gunakan kemerdekaan itu, apalagi untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan kita. Kita mengaku sebagai orang yang sudah dimerdekakan, orang yang menerima anugerah daripada Tuhan, tetapi kita masih hidup dalam kejahatan. Kita pakai anugerah Tuhan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan kita, untuk menutupi kejahatan-kejahatan kita. Ini yang lebih bahaya.
kita sudah dimerdekakan, tetapi masih hidup dalam dosa. Ini yang bahaya. Kalau kita baca di ayat-ayat atasnya, di ayat 11, 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa bukan Yahudi. Artinya apa? Hidup kita boleh menjadi berkat di mana orang-orang belum mengenal Tuhan. Itu. Jadi ada tujuan, ada tugas dan tanggung jawab ketika kita sudah dimerdekakan. Oke, keselamatan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi bukan hanya semata-mata kasih karunia. Tetapi setelah kita dapat kasih karunia, menerima kasih karunia, ada hal yang harus kita kerjakan. Pesan Yesus ketika Yesus mau naik ke surga, beritakanlah Injil. Jadilah menjadi kesaksian, pergilah menjadi saksi. Itu yang Yesus katakan. Kamu sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Kamu sudah diselamatkan dari hukum dosa. Akhirnya apa? Hiduplah oleh kasih. Galatia tadi katakan. Layanilah mereka dengan kasih. Menjadi saksilah bagi mereka. Bagaimana kebaikan Tuhan nyata dalam hidupmu. Yang seharusnya dosa itu kita pikul, kita yang tanggung. Akhirnya Yesus yang tanggung. Itu adalah suatu kemerdekaan. Petrus katakan dengan sangat jelas. Jadi merdeka bukan berarti bebas. Ketika kita dimerdekakan, ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang percaya. Lihat ini, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Lihat bagaimana Petrus katakan dalam suratnya. Ketika kamu sudah dimerdekakan, kamu harus menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Itu ayat 2 katakan dengan jelas. Terus ayat 15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Ini lihat. Ketika kita sudah dimerdekakan, terus kita melayani orang-orang dengan kasih, akhirnya apa? Orang melihat bahwa orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan itu nyata hidupnya. Mereka hidup dalam kasih. Mereka menjadi berkat. Akhirnya apa? Membungkam orang-orang picik dalam kebodohannya. Ini yang dimau Tuhan. Ketika kita hidup dalam kasih, kita menunjukkan bahwa Yesus benar-benar ada dalam hidup kita. Orang lain pun bisa mengetahui bahwa Allah ada dalam hidup kita. Itu. Makanya merdeka bukan kita berarti bebas. Kita bebas melakukan hal-hal yang lain. Oh, ada kasih karunia. Oh, kita sudah dimerdekakan. Tidak. Merdeka bukan sebebas itu. Kita bebas melakukan apa saja. Hidup dalam daging terserah. Enggak. Tetapi lihat, setelah kita terima kebebasan, hidup dalam kasih. Ayat 16, Galatia 5 ayat 16 katakan, hiduplah oleh Roh. Bahkan bukan hanya hidup oleh Roh, tetapi ayat-ayat berikutnya, kamu harus mendapat buah-buah Roh. Hidup dalam Roh. Saudara bisa baca dalam Galatia 5 ayat 23 itu. Buah-buah roh apa saja. Sehingga hidup kita menjadi berkat melalui buah-buah roh yang kita hasilkan. Itu. Jadi jangan sembarang gunakan kemerdekaan kita. Ada hal, ada peraturan, ada sesuatu yang kita harus taati ketika kita sudah dimerdekakan. Kita sekarang adalah hamba Allah, bukan hamba dosa. Hamba Allah. Ketika kita mengaku menjadi hamba Allah, hamba kebenaran, berarti ada peraturan-peraturan yang harus kita lakukan. Peraturannya apa? Yaitu firman Tuhan
yang tetap harus kita kerjakan sebagai orang-orang percaya. Puji nama Tuhan. Mungkin ini yang di malam hari ini yang dapat saya sampaikan, bahwa kemerdekaan kita bukan berarti ada banyak kebebasan. Merdeka bukan berarti bebas, tetapi ada hal tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Ada perintah-perintah Tuhan yang tetap harus kita kerjakan sebagai kita mengaku sebagai orang percaya. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita akhiri renungan firman Tuhan di malam hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan di malam hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh datang kepada kami Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu di kayu salib. Engkau sudah memerdekakan kami dari hukum-hukum dosa Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih buat semuanya Bapa. Ajari kami selalu hidup dalam roh Bapa. Biarlah hidup kami terus boleh memancarkan buah-buah roh Bapa. Buah roh kami boleh dinikmati oleh orang lain Bapa. Hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Tuhan tolong Bapa pemerintahan ini. Bahkan Bapak Presiden kami serahkan dalam tangan-Mu. Jajaran menteri yang ada kami serahkan dalam tangan-Mu. Bahkan Tuhan, sampai pemerintahan yang terkecil kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang tolong semuanya Bapa. Beri mereka hikmat, kebijaksanaan untuk memimpin negara kami menjadi lebih baik lagi Bapa. Pulihkan negara ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong campur tangan. Kami percaya negara ini ada sebab atas seizin Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat jemaat Efrata yang ada. Biarlah Tuhan tolong mereka semuanya Bapa. Usaha pekerjaan mata pencarian Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati mereka Bapa. Bahkan kesehatan, kekuatan menjadi bagian daripada mereka Bapa. Bahkan ajari mereka terus berharap, berserah kepada Engkau Bapa. Memiliki hati yang taat dengar-dengaran kepadamu Tuhan. Terima kasih buat semuanya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih beri penghiburan kepada mereka Bapa. Terima kasih Tuhan buat semuanya, buat malam hari ini kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami, menjadi bagian dari hidup kami Tuhan, memberi kekuatan kepada kami di menjalani hari-hari yang semakin berat ini Tuhan. Terima kasih di malam hari ini Tuhan. Kami akan akhiri renungan harian di malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.